Hey, selamat datang di Hey Belly Channel YouTube. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat project yang sangat rahasia. Kenapa rahasia? Karena nanti digunakan untuk memata-matai. Jadi yang saya mata-matai bukan pencuri atau yang lain ya, tapi saya mau membuat CCTV saya mau buat CCTV untuk di rumah saya, untuk memantau keadaan di luar atau di sekitar. Cukup menggunakan alat, jadi keluarganya ESP32, yaitu ESP32 Cam. Harganya di bawah 100.000. Kita sudah bisa membuat CCTV, jadi bisa dipantau lewat HP, lewat komputer, lewat IP address. Jadi mungkin Anda kenal ESP32. Ini adalah perangkat ESP32 tanpa kamera. Nah, ini adalah miliknya produk Espressif. Jadi ini yang terbaru, modul WiFi yang kita gunakan untuk hobi ya. Ini kecepatannya sudah sangat tinggi, 32 bit, jadi cukup untuk memprosesing gambar seperti itu. Mungkin lain waktu saya akan bicara tentang ESP32 yang hebat ini, yang tanpa kamera. Karena ini udah dicopot ya. Itu saya ada satu project menggunakan ESP32, yaitu cas aki online. Nanti tutorialnya menyusul seperti itu. Nanti cas aki itu bisa dimonitor lewat web browser. Penampakannya seperti ini ya. Jadi kita padukan ESP32 dengan Arduino Nano. Jadi ESP32 ini fungsinya untuk membaca data-data seperti sensor-sensor suhu, setelah itu dilempar ke web browser. Nah, ESP32 ini fungsinya untuk controlling PWM dan lain sebagainya. Kenapa dipisah? Ya karena biar aman aja gitu. Kalau dijadikan satu, nanti rusak satu, semuanya ikut rusak. Seperti itu. Next time kita akan bahas ini. Ini adalah project cas aki online. Nah, yang sekarang yang kita bahas bukan Arduino, jadi kita bahas adalah miliknya Espressif, yaitu ESP32 plus kamera. Oke, luar biasa ya. Walaupun kameranya VGA, belum HD seperti di kamera-kamera HP kalian, tapi ini tentunya sangat membantu kita untuk memantau kondisi di sekitar. Misalnya Anda punya anak seperti itu lagi tidur, kalian tinggal kerja di ruangan lain, Anda taruh aja spray kamera. Walaupun di pasaran banyak ya spray kamera yang murah-murah, tapi alangkah baiknya kita gunakan ilmu yang kita punya untuk membuat sesuatu yang lebih berguna dan tentunya murah. Kita perlu power bank. Power bank ini fungsinya untuk suplai baterai nantinya, karena ini stand alone ya. Nanti ada saklar on off, jadi ini bisa ditaruh dimanapun sebagai dashcam, misalnya motor Anda, dashcam mobil Anda, ataupun yang lain sebagainya. Jadi sangat-sangat fleksibel pemakaiannya. Ini sudah terangkai dengan cukup rapi, lumayan rapi, tapi masih seperti prototipe ya. Di dalamnya ada baterai HP. Jadi Anda bisa ambil HP bekas yang lama seperti HP ini, atau ya baterai yang masih bagus. Jangan baterai yang mewah-mewah sekali, yang penting ringan dan simple. Jadi tegangan yang kita butuhkan sekitar 4-5 volt. 3,7 masih bisa juga ya. Oke, kita akan bongkar apakah isi di dalamnya. Seperti itu. Untuk tutorial apa itu ESP32 Cam, Anda bisa cari di internet, sangat banyak ya. Jadi ini adalah salah satu pengaplikasian dasarnya. Sebenarnya jika kita bisa mengutak-atik ESP32 ini, aplikasi kedepannya sangat-sangat banyak.
salah satunya adalah ini. Jadi bisa digunakan untuk membuat kamera pengintai atau spy seperti itu. Oke, bisa saya jelaskan di sini. Modul ini atau spy ini terdiri dari satu, ini adalah unit untuk charging, bisa dikatakan power banknya, charging untuk baterai yang di bawah. Ini saklar ya. Ini charging ini juga bisa kita gunakan nanti selain buat ngecas juga buat power bank juga bisa gitu. Terus selanjutnya ini modul yang terpenting. Ini adalah modul ESP32, ada kamera. Walaupun kamera resolusinya kecil, nanti ada SD card. Nah, ini nanti bisa diaplikasikan untuk merekam aktivitas di webcam ini. Simple ya, harganya murah sekali ini, tapi fiturnya kita bisa utak-atik banyak, yang penting kreatif. Terus di bawahnya kelihatan ESP32S tipenya. Nah, ini tidak menggunakan modul serial, dalam artian jika Anda ingin meload program, Anda perlu tambahan eksternal USB serial to TTL seperti ini. Nah, Anda perlu rangkai dulu ya nanti. Jadi banyak tipenya. Ya, nanti Anda bisa lihat di tutorial yang lain untuk menguploadnya. Oke, hanya ini saja spy-nya. Seperti itu, mungkin saya akan coba ya bagaimana kinerja dari kamera ini. Jadi saya pakai laptop untuk melihat gambar atau visual yang dihasilkan oleh ESP32 Cam ini. Oke, aplikasi dasarnya yang pertama adalah sebagai CCTV. Nanti kedua bisa direkam. Selanjutnya bisa dikontrol jarak jauh. Ada blitz juga nanti jika misalnya ada orang itu blitznya nyala dipadukan dengan sensor gerak juga bisa. Ada foto, take picture juga bisa. Terbaru bisa rekognisi atau face recognition ya, pengenalan wajah. Mungkin nanti kita oprek-oprek di tutorial selanjutnya. Oke, let's go, kita akan coba. Ini casingnya boleh saja ya dimodifikasi, dilubangi biar pas saja di kameranya. Oke, kita akan hidupkan ini on ya. Nah, kita akan hidupkan di sini. Nanti kita akan pantau di laptop saya. Jadi saya misalnya mau memantau ini ya, memantau SP32 nya. Oke, kita taruh seperti ini. Yep. Jadi di program nanti source code saya lampirkan di deskripsi beserta wiringnya. Nanti akan menampilkan IP address tersendiri, nanti di serial monitor akan tampil ini IP-nya 192.168 karena ini tidak memerlukan WiFi tambahan ya. Jadi ini sebagai station. Jadi ini mengeluarkan WiFi sendiri. Seperti sebagai akses pointnya. Jadi 192.168.4.1. Oke, kita akan coba di laptop. Saya sudah buka browser di laptop. Seperti ini. Kita ketik saja langsung IP address-nya. 192.168.4.1. Oke, kita coba enter ya. Oke, sebelumnya perlu dilihat bahwa kita harus terkoneksi dengan access point. Jadi access point yang ada di kamera spy-nya ESP32 Cam-nya. Namanya CCTV, saya kasih SSID. Oke, saya gerakkan kameranya biar pas. Nah, oke, sudah terlihat di kamera. Ini kita mau amati
Oke ya, walaupun blur ya, tapi ini bukan untuk mengintai komponen ya, tapi nanti untuk mengintai keadaan sekitar seperti itu. Nah, ini keadaan sekitar. Oke. Oke, ini kamera nanti akan saya bawa keluar ya. Oke, saya akan bawa keluar kameranya untuk memantau lingkungan sekitar. Jadi ini tetap kameranya ya. Demikianlah video dokumentasi hasil perancangan CCTV atau alat mata-mata ini yang sangat-sangat sederhana. Semoga bermanfaat. Silahkan klik loncengnya agar video-video selanjutnya tidak ketinggalan. Jangan lupa like dan subscribe. Jika bermanfaat, silahkan share ke teman-teman agar ilmu ini lebih berguna dan bermanfaat untuk orang banyak. Oh ya, ini sedang di charging, jadi jika baterainya habis, Anda bisa nge-charging dengan charging handphone Anda seperti itu. Oh ya, sangat simple. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.